kehilangan di penghujung senja. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu kecoklatan, memantulkan kesedihan yang tak terperi di balik jendela kamar Tito. Pada usianya yang baru 7 tahun, Tito seharusnya hanya peduli dengan cita-citanya menjadi pembalap F1 atau bagaimana caranya mendapatkan nilai 100 di ujian menggambar. Namun, dunia Tito kini telah retak, terbelah oleh kenyataan yang kejam. Ibunya, Sinta, adalah poros kehidupannya. Sinta bukan hanya seorang ibu, ia adalah guru, sahabat, dan benteng pertahanan Tito. Mereka tinggal di rumah kecil yang penuh tawa, dihiasi oleh lukisan-lukisan abstrak karya Tito dan harum masakan rumahan Sinta. 2 minggu sebelum kegelapan datang, hari itu dimulai dengan riang. Tito sedang merajuk karena ingin ikut Sinta bekerja. Sinta dengan senyum menenangkan memeluk Tito erat. "Dengar jagoan, Bunda harus ambil dokumen penting di kantor. Tapi Bunda janji, sore nanti Bunda akan mampir ke toko mainan, beli mobil-mobilan merah yang ada di iklan itu. Mau?" Sinta mencubit pipi gembul Tito. "Janji ya Bunda, nanti kita balapan di karpet kamar," seru Tito, matanya berminar. "Janji." Sinta mengecap keningnya, mencium aroma sampo di rambut Tito sebelum bergegas pergi. "Tunggu Bunda sayang." Namun, sore yang dijanjikan tidak membawa Sinta pulang. Sebagai gantinya, Paman dan Bibi Tito, Om Bima dan Tante Rika, datang dengan mata merah dan wajah pucat. Mereka membujuk Tito untuk tidur di kamar tamu. Suara mereka berbisik-bisik penuh kepiluan. Kabar itu datang seperti sambaran petir. Di sebuah ruas jalan raya yang ramai di Indonesia, mobil yang dikendarai Sinta dihantam oleh truk kontainer yang mengalami remblong. Kecelakaan itu begitu parah, begitu mendadak, sehingga Sinta tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Tito, dengan polosnya seorang anak 7 tahun, tidak mengerti. Ia terus duduk di sofa ruang tamu. Matanya terpaku pada pintu. "Kok Bunda belum pulang? Macetnya lama sekali ya Om?" tanyanya dengan suara kecil. Om Bima hanya bisa memeluknya erat. Air mata menetes di pundak Tito. Ketika prosesi pemakaman tiba, Tito melihat peti kayu itu. Ia melihat banyak orang menangis, tapi ia sendiri tidak bisa. Ia memegang tangan Tante Rika, berjalan di samping makam yang baru digali. Di benaknya, ia berpikir, Bunda hanya sedang tidur di tempat yang dingin, dan nanti Bunda akan bangun. Titik baliknya adalah malam pertama setelah pemakaman. Tito menolak tidur di kamar tamu. Ia bersikeras tidur di kamar Sinta. Ia memeluk boneka beruangnya dan mencoba memejamkan mata di tempat tidur yang kini terasa dingin dan terlalu besar. Aroma lembut parfum Sinta, campuran melati dan vanila, masih samar tercium di udara. Tito menarik nafas dalam-dalam, berharap dapat menghirup aroma itu lebih banyak. Ia merangkak turun, membuka lemari Sinta dan mengambil syal sutra berwarna biru laut kesukaan ibunya. Saat syal itu menyentuh pipinya, barulah air matanya tumpah, deras, tanpa bisa dihentikan. "Bunda, kenapa Bunda tidur di sana?" "Tito takut, Bun." Ia ingat saat ia jatuh dari sepeda, Sinta memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa, ada Bunda." Ia ingat saat ia demam tinggi, Sinta begadang di sampingnya, menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Sekarang, tidak ada lagi pelukan itu. Tidak ada lagi lagu itu. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Tito menangis hingga lelah, hingga tertidur dengan syal biru di tangannya. Keesokan harinya, ia bangun dengan mata sembab. Om Bima dan Tante Rika berusaha keras mengisi kekosongan itu. Mereka membawanya ke taman, membelikannya es krim,
dan bahkan membelikan mobil mainan merah yang dijanjikan Sinta. Saat Tito melihat mobil mainan itu, ia tidak merasa senang. Ia hanya menatapnya kosong. Ia mengambilnya, memegangnya erat-erat, dan berjalan ke sudut kamarnya. "Balapan kita batal, Bunda," bisiknya. Suaranya parau. Ia duduk di sana, di antara mainan-mainan yang kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa jalan raya yang ia lihat setiap hari dari jendela, yang dulunya hanyalah jalur sibuk yang dilalui banyak kendaraan, kini adalah tempat terakhir Sinta berada. Tempat yang telah mencuri senyum ibunya, pelukan ibunya, dan masa depan indahnya. Kesedihan itu kini menjadi beban yang harus dipikul oleh pundak kecilnya. Tito tahu, ia harus tumbuh dewasa lebih cepat. Ia harus belajar untuk hidup tanpa suara lembut Sinta, tanpa tawarnya ibunya. Tito meraih sebuah foto yang terletak di meja samping tempat tidur. Foto itu adalah cepretan saat mereka berlibur ke pantai. Sinta memeluknya sambil tertawa cerah, wajahnya terkena sinar matahari. "Tito akan jadi anak tua, Bun," ia berjanji pada foto itu. Air mata kembali membasahi kacanya. "Tapi Tito akan selalu sayang sama Bunda, selalu." Di usia 7 tahun, Tito telah dihadapkan pada perpisahan terkejam. Ia memeluk foto itu erat-erat, seolah-olah dengan kekuatan pelukannya, ia dapat menarik ibunya kembali dari balik tirai gelap yang disebut kematian, yang telah memisahkan mereka di sebuah jalan raya Indonesia. Ia hanya bisa menatap jendela, berharap bayangan Sinta akan muncul di ambang pintu. Tapi ia tahu, itu hanyalah harapan kosong.